Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Suples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua ya teman-teman. Jadi sebelum menonton video ini, yang baru nonton ya teman-teman, subscribe terlebih dahulu. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di tutorial kali ini adalah tentang Yamaha Aero King. Jadi di hadapan saya ini adalah Yamaha Aero King tahun 90-an. Nah, untuk kendala atau kerusakan di Yamaha Aero King ini, itu kendalanya tenaga mulai berkurang ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian heat kop di atas bloknya itu mengeluarkan oli ya teman-teman, dan kompresinya pun keluar melalui heat yang di bagian perantara blok dan heatnya itu. Nah, jadi penyebabnya itu karena tenaganya itu berkurang diakibatkan karena di bagian heat dan bloknya itu bocor kompresi ya teman-teman. Jadi kalau motor 2 tak ini kalau dia bocor kompresi, dia akan mengakibatkan tenaga berkurang. Nah, di sini untuk pada bagian karburator tadi sudah saya buka ya teman-teman, karena saya ingin cek lebih langsung. Itu bagian karburator sudah saya buka, dan bagian intake-nya juga sudah saya buka. Dan juga pada bagian head-nya ini juga sudah saya buka. Tapi ini belum saya perbaiki ya teman-teman. Nah, ini dia head-nya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini motor tenaganya sudah mulai berkurang. Itu diakibatkan karena di bagian heat dieselnya di sini itu kompresinya bocor. Jadi apabila kompresinya bocor, maka oli yang terbakar di bagian ruang bakar ini akan dikeluarkan melalui lubang yang bocor. Oke. Nah, oke. Jadi gejala seperti ini itu banyak hal ya teman-teman yang membuat kompresi itu bocor di bagian tapak heatnya ini yang di sini. Jadi yang pertama bisa jadi diakibatkan karena di bagian baut yang 4 ini dia bautnya ada 4. Itu bisa jadi dikarenakan pengencangan pada bagian mur yang di sini itu tidak kencang. Itu bisa jadi mengakibatkan kompresinya itu bocor melalui kepala bloknya di sini. Jadi dia akan bocor di sini. Biasanya terjadi kebocoran tersebut melalui celah yang di bagian depan. Nah, itu bisa terjadi dikarenakan baut murnya itu yang tidak kencang. Yang kedua, itu yang membuat kompresi itu bocor di bagian sini, itu bisa terjadi diakibatkan karena pada bagian baut tanamnya ini yang nempel ke blok di sini. Nah, yang di sini itu baut tanam ini dia akan masuk ke sini. Jadi di bagian dalam ini dia terdapat drag juga. Apabila kompresinya bocor, baut tanam ini yang masuk ke sini itu dol. Jadi apabila motor ini dikencangkan, murnya di atas, maka baut ini akan semakin tertarik ke atas. Jadi kalau dia sudah tertarik ke atas, apabila dibiarkan satu saja yang terjadi seperti itu, dia akan bocor kompresinya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga bisa disebabkan karena packingnya ini. Nah, kadang ada packingnya tersebut yang sudah parah ya teman-teman. Parahnya bagaimana? Parahnya itu biasanya dia terjadi banyak kerak yang nempel di sini karena dia tidak dibersihkan lalu dipasang saja. Itu bisa terjadi kompresinya itu bocor. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi yang keempat ini sering sekali terjadi. Yang keempat itu adalah apabila pada bagian baut tanam ini, dudukan baut tanam ini dol, maka sebagian mekanik itu melakukan overboss ya teman-teman di bagian baut yang dol ini, di bagian sini untuk dudukan baut tanam ini. Ya, biasanya apabila dol, maka sebagian mekanik itu dia akan melakukan overboss di bagian bautnya. Nah, biasanya kalau overboss itu dilakukan
Yang pertama, untuk baut standarnya itu adalah baut 12. Jadi kalau sudah di overboss akan diperbesar lagi lubang baut 12 yang dol ini dan dijadikan baut 14. Setelah dijadikan baut 14 nanti dipotong, setelah itu dibikin lagi lubang baru, disenai menjadi drag baut 12. Nah, maka kalau sudah disenai menjadi baut 12, maka baut 14 tersebut akan nempel di bagian dinding bloknya ini atau di dinding bagian lubang baut yang di sini. Sini ya, teman-teman. Nah, apabila itu terjadi, biasanya sebagian mekanik itu dia ada yang kelupaan ya, teman-teman, untuk mendatarkan lebih baut yang dimasukkan ke dalam lubang baut tanamnya yang di sini. Nah, ntar. Jadi apabila dilakukan overboss seperti yang saya bilang tadi, itu lebih baut yang nempel di sini seperti ini. Ini dia kan sudah di overboss. Biasanya apabila lama dipakai itu apabila kita sering mengencangkan mur yang di sini, mengencangkan murnya, biasanya pada bagian lebih di baut yang nempel ditanamkan di dalam ini itu akan terangkat ke atas. Apabila dia terangkat ke atas, maka kompresi akan bocor. Karena kenapa? Karena bagian dataran yang di sini itu sudah tidak presisi lagi. Kalau dia sudah tidak presisi lagi, maka packing yang ditaruh di sini, diletakkan di sini, itu dia tidak akan mengepres karena ada celah ganjal yang diakibatkan karena baut yang ditanamkan di sini itu tertarik ke atas. Oke? Nah, seperti ini yang di hadapan saya ini terjadi seperti itu. Pada bagian baut yang ditanamkan di mur 12 yang di sini, di dalam ini, itu dia terangkat ke atas. Maka muter ini saya lihat itu terjadi kompresinya itu bocor diakibatkan karena pada bagian baut yang ditanamkan ke lubang baut 12 di sini itu terangkat ke atas. Saya contohkan seperti yang di packingnya ini. Oke, ini packingnya. Ini di bagian packingnya ini itu ada bekasnya ya, teman-teman. Ini bekasnya yang nempel ke lebih baut yang ditanam ke sini, ke dalam sini. Karena di bagian blok sini dia sudah di overboss semua pada bagian lubang bautnya ini. Nah, baut yang ditanamkan ke sini itu dia terangkat dan dipres oleh packingnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini mengakibatkan lebih baut yang ditanamkan ke blok ini terganjal oleh packingnya di sini. Maka kompresinya terjadi bocor kalau seperti ini. Nah, cara mengatasinya ya, teman-teman. Untuk mengatasi seperti ini itu tidak perlu memakan biaya banyak. Nah, di sini untuk cara mengatasinya saya akan buka dulu pada bagian murnya ini, baut tanamnya ini. Saya buka dulu. Oke, kita buka dulu lagi. Lagi seperti ini. Lalu dibuka.
Nah, oke, teman-teman. Jadi setelah saya lihat tadi itu pada bagian baut yang diangkatnya ke atas seperti ini contohnya. Satu ini. Nah, ini sudah kelihatan ya, teman-teman. Ini terlalu banyak lebihnya ke atas yang diangkat oleh baut tanamnya. Jadi baut tanamnya itu telah masuk ke sini. Apabila kita sering mengencangkan pada bagian baut tanamnya ini, maka baut yang di overboss sebelumnya itu dia akan diangkat oleh baut tanamnya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan satu. Yang satunya lagi ini, yang satunya lagi ini. Jadi ini ada 3 baut tanam yang terjadi kompresinya bocor. Itu diakibatkan karena baut yang di overboss sebelumnya itu diangkat oleh baut tanamnya ke atas. Jadi 1, 2, 3. Ini cara mengatasinya. Ini gampang sekali ya, teman-teman, untuk cara mengatasinya. Jadi kalau untuk memprediksi motor Eric King tersebut pada bagian kompresinya itu sering bocor, itu teman-teman harus perhatikan seperti ini. Kalau seandainya 4 pada baut ini, baut tanamnya ini tidak terjadi dol. Kalau dia dol, itu bisa terjadi kompresinya bocor. Kalau dia tidak dol seperti ini yang di hadapan saya, bisa terjadi diakibatkan karena baut yang di overboss sebelumnya itu diangkat oleh baut tanamnya ke atas. Maka kalau diangkatnya baut tanamnya itu ke atas, maka kedataran pada bagian blok yang di sini itu dia tidak presisi lagi. Kalau dia sudah tidak presisi lagi, apabila di press dengan hitnya itu ke sini dan dikasih packing lagi ya, teman-teman, itu dia tidak akan ngepres. Karena kenapa? Karena ada yang mengganjal. Oke. Nah, di sini untuk cara mengatasi saya akan gerinda pada bagian sini yang lebihnya ini. Digerinda perlahan-lahan ya, teman-teman. Jangan nantinya yang lain itu ikut tergerinda. Oke, saya akan melakukan penggerinda dulu. Teman-teman, jadi di sini untuk pengerindaan pada bagian baut yang di overboss ini yang ditarik ke atas itu berlebih ya, teman-teman. Itu saya percepat saja untuk penggerindaannya. Nah, jadi untuk pengerindanya seperti ini. Ini untuk versi saya. Mungkin versi teman-teman semua ada yang lebih baik dari yang saya lakukan ini. Silakan teman-teman kasih saran buat saya. Oke. Jadi di sini beginilah cara mengatasinya. Jadi setelah digerinda seperti ini, dirasakan seperti ini. Apakah dia sudah datar dengan yang lainnya atau masih ada lebihnya ya, teman-teman. Kalau dia ada lebihnya, nanti teman-teman lakukan pengerindaan lagi. Oke, setelah dirasakan dia seperti ini. Kalau dia sudah datar, itu teman-teman bisa melakukan pemasangan lagi. Saya akan melakukan pengamplasan terlebih dahulu, nanti baru kita akan melakukan pemasangan lagi. Oke, saya gunakan amplas dengan ukuran 400 untuk mengamplasnya.
Oke teman-teman, jadi untuk pembersihannya sudah selesai. Oke, setelah saya gerinda itu lebih overboss yang diangkat ke atas ya teman-teman, itu saya amplas lagi, jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk di bagian sini itu sudah beres. Lanjut lagi saya menuju ke bagian heatnya. Nah, jadi di sini untuk pada bagian heatnya ini, itu pada bagian lubangnya ini adalah lubang baut untuk baut 13 ya teman-teman. Kalau sudah baut 14 itu dia tidak akan masuk ke lubang ini. Nah, apabila pada bagian overboss yang di sini, oke, yang di sini, apabila pada bagian baut overboss yang di sini itu diangkat ke atas, maka dia akan mentok di celah lubang-lubang di sini. Nah, kalau dia mentok di celah lubang-lubang sini, maka presan head ini dan bloknya itu tidak akan presisi. Kalau dia sudah tidak presisi, maka kompresi akan bocor. Itulah cara saya mengatasi supaya pada bagian baut yang di overboss yang di blok sini, supaya dia datar lagi dengan permukaan sininya, itu saya gerinda lagi. Oke. Nah, di sini saya akan lanjut lagi untuk membersihkan pada bagian sini ya. Biar nantinya dia tidak terjadi lagi kebocoran ya, teman-teman. Nah, harus dibersihkan dulu pada bagian sininya. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk pada bagian headnya sudah saya bersihkan. Ini untuk pada bagian headnya ini ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan benar-benar pada bagian headnya ini tidak ada yang mengganjal apabila nantinya dia dipres dengan blok. Oke. Setelah itu saya bersihkan lagi pada bagian packingnya. Oke, untuk packingnya sudah saya bersihkan seperti ini. Kalau untuk pada bagian packingnya ini terserah teman-teman, mau ganti packing yang baru boleh juga, mau ini juga dipakai boleh. Yang penting kalau pakai yang ini lagi itu teman-teman harus melakukan lem dulu di bagian packingnya, baru nantinya dipasang. Oke. Oke, untuk penggerindaan pada sininya, pada lubang bautnya sudah selesai. Oke, saya pasang lagi untuk baut tanamnya.
Oke, untuk bautnya sudah saya pasang semua. Saya akan lanjut lagi untuk memasang pada bagian headnya. Taruh dulu. Yuk. Hah? Kasih balik lagi. Banyak nanti. Malu lagi. Abang dulu sama. Mantan. Biar enggak sama. Teman-teman, jadi untuk headnya sudah terpasang. Saya akan lanjut lagi untuk memasang pada bagian karburatornya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk semuanya sudah selesai saya pasang. Jadi seperti itulah untuk cara memperbaikinya apabila kompresi bocor melalui headnya. Jadi banyak hal yang membuat kompresi itu bocor melalui headnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham dan mengerti. Jadi mengatasinya seperti itu juga. Untuk posisi kerusakannya seandainya seperti yang ada di video ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk tutorial saya. Kali ini saya akan mencoba dulu untuk menghidupkan motor ini. Apakah di gaspol itu motornya normal dengan kompresi yang padat ya teman-teman, karena dia sudah tidak bocor lagi. Oke, saya coba hidupkan dulu. Oke, untuk motornya sudah dalam keadaan hidup. Kita coba lihat pada bagian headnya, apakah dia bocor lagi.
Oke teman-teman, jadi untuk motornya sudah selesai saya hidupkan, dan juga dalam posisi hidup itu saya cek lagi pada bagian headnya, itu sudah tidak ada lagi terjadi kebocoran. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk cara mengatasinya. Lupa dukungannya ya teman-teman, yang baru nonton subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.